Jadi Bang Andi, setelah bertemu dengan Pak Jokowi, Anda membacanya apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Ingin terus datang intens hadir atau yang seperti Pak Firman bilang kalau dipanggil baru saya datang gitu? Ya beliau eager untuk datang. Oh iya. Eager untuk datang. Tapi kan kata Pak Prof Firman juga mengatakan kan, masa ujuk-ujuk harus datang? Kan harus ada undangannya. Undangan ada, ya tanggal berapa beliau harus hadir, ya beliau akan mempersiapkan waktunya untuk itu. Terlepas beliau ini ada yang namanya silaturahmi kebangsaan, berkunjung beberapa daerah. Tapi ini ada first priority buat beliau. Oke. Michael, Anda yakin Pak Jokowi akan hadir rajin kalau dipanggil? Repot Iya, saya nggak yakin ya. Nggak yakin, kenapa nggak yakin? Kan udah disampaikan Tapi sama Bang kemarin Firman. gini, saya kemarin sama Bang Andi Azwan di Kompas juga, dan saya mendapat sesuatu pesan sepertinya bahwa mungkin kalau datang takut keamanannya tidak terjamin. Nyatanya Bang Andi Azwan kemarin datang waktu hari Kamis dan dia duduk di antara pendukung-pendukungnya Ibu Dr. Tifa, bahkan saudara-saudaranya Dr. Tifa di sebelah dia duduk, dan keamanannya sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi menurut saya Pak Jokowi juga, apalagi Pak Jokowi pasti kan ada pas pampresnya, ada pengamanan, bahkan ada mobil Brimob tuh beberapa kemarin. Nggak ada yang ditakutkan lah kalau soal keamanan. Tetapi ini soal kenegarawanan aja, ya kan? Apakah beliau cukup negarawan untuk datang setelah cukup negarawan untuk melaporkan 12 orang? Salah satunya saya, tanggal 30 April itu, gitu loh. Padahal kita ingatkan lagi, kenapa ini bukan mengatakan dokumen kertas itu palsu. Tapi yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo, Bang Rismon Sianipar yang entah di mana sekarang orangnya, dan Dr. Tifa adalah sebuah skripsi yang tidak ditandatangani penguji. Nah ini saya bisa jawab kalau masalah. Tunggu dulu Bang. Saya bisa jawab untuk ini. Ya, Boleh, sebuah silakan. skripsi yang tidak ditandatangani penguji kok bisa lulus orangnya? Gitu loh. Ini pertanyaan buat saya, apakah dia ini adalah seorang yang punya legal standing untuk bicara tentang skripsi? Saya ada Pak di situ. Jokowi, ya kan? Saya ada di ini kan situ. konten kreator yang mencari Saya ada konten di untuk situ. itu. Kalau kita berbicara tentang yang namanya skripsinya Pak Jokowi, ya itu yang bisa menjelaskan itu adalah UGM untuk matang itu. Dan UGM sudah menjelaskan berkali-kali. Dan juga kita sudah beradu argumentasi dengan Pak Roy Suryo ya dengan Dr. Tifa itu di berbagai stasiun TV mengenai ijazah yang tidak tanda tangani itu. Saya sampaikan. Di UGM itu banyak sekali itu juga ditemukan oleh Rismon bahwa itu ijazah itu tidak ada tanda tangan. Skripsi. Ya, sorry, bukan ijazah, skripsi. Ya, tidak ada tanda tangan itunya. Dan ingat skripsi itu kan bukan hanya satu, bisa 5, satu ditaruh di perpustakaan pusat, dipegang sendiri, ditaruh di fakultas gitu. Yang paling itu ada satu yang memang komplit ditandatangan karena itu syarat, ya kan kelulusannya kan kayak begitu. Kalau kita lihat di perpustakaan jarang yang full ditandatangani oleh dosen. Bahaya ini klaimnya. Anda tidak bisa itu karena Rismon sendiri yang membeberkan kok. Ini loh banyak loh. Coba Ya, tanya juga dengan Pak Refli Harun apakah sama, ada nggak skripsinya yang tidak ditandatangani? Karena dia adalah alumni dari UGM untuk itu. Jadi apa yang dikatakan untuk itu, sudahlah Anda bukan ahli dalam hal itu. Anda juga bukan dari UGM untuk itu. Anda ada konten kreator. Jadi kalau kita berbicara tentang Pak Jokowi, ya kalau beliau dikatakan tidak akan hadir, Anda akan lihat sendiri karena saya ya berkeyakinan penuh untuk itu karena beliau berkali-kali berbicara. Karena mereka ini ingin menggiring isu biar Pak Jokowi tidak hadir. Karena apa? Ya delik aduan absolut. Kalau beliau tidak hadir, ya mereka bisa bebas untuk itu. Masalah ini adalah masalah hukum ya. Jadi tidak berdasarkan keyakinan, tapi fakta. Ya kalau fakta kenapa dia berbicara tentang masalah skripsi? Karena pada waktu ke Jogja, dia yang meliput. Ya faktanya memang banyak kok. Banyak yang tidak ditandatangani. Banyak. Mau fakultas apa saja, hukum, ekonomi, semua dibeberkan oleh saudara Rismon di dalam ya Balik Akademinya dia ketika masih bergabung dengan mereka. Tapi itu udah keluar topik. Itu sudah keluar topik. Udah keluar topik karena masalah itu. Yang videokan waktu itu di Jogja dia, Saya. UGM. Lah, Dia tahu Rismon ijazah sudah lihat dan Rismon dari mana menunjukkan Anda tahu? kepada kita Dia semua di Fakultas Hukum. Oh, ada ya.
tidak tanda tangan. Ekonomi, oh ada ya. Itu tidak absolut bahwa itu Sebentar. semua harus Sebenarnya ditandatangani masalahnya itu bukan oleh hanya ijazah. pembimbing akademik. Apa lagi? Sebentar. Bukan masalah Atau ijazah. inskripsi. Ijazah itu hanya satu. Tapi kami minta pertanggungjawaban dari 709 dokumen itu yang ada itu. Itu kan mendukung ijazah itu kan bukan tiba-tiba ada. Kan ada proses. Ya kan? Dengan dikumpulkannya 709 bukti surat dan sebagainya, disitulah akan kita challenge. Ya, lihat Ya, aja nanti kan di persidangan ya, untuk itu. Ada beberapa fakta, termasuk pada tahun 80-81 itu tidak ada sarjana muda diumumkan di koran. Tapi ini ada Ya. di koran. Dan korannya lagi yang bahasa Jawa itu, yang seharusnya poso menjadi puasa. Ya. Dan itu pun diamankan. Respon sendiri yang ngomong, dari perpustakaan diambil, menariknya yang tanggal itu aja yang diambil. Kan sudah sampaikan. Saya boleh, Tunggu Pak Alkatin sedikit ya. saya boleh komen nggak? Rismon, Boleh. Sebentar. satu aja. Oh, coba. Rismon itu datang ke Perpustakaan Kedaulatan Rakyat dan datang ke Kasmujo dan datang ke Desa Ketoyan bukan atas dasar dia sendiri. Dia itu numpang dengan saya. Saya yang menginvestigasi itu dan saya dibantu oleh banyak sekali netizen yang menunjukkan saya di mana rumah Kasmujo. Oke. Ya, jadi itu fakta semua yang dikatakan hilang dari perpustakaan daerah kedaulatan rakyat yang hanya bulan itu saja. Ya. Oke, silakan. Luar Pak biasa. Firman, silakan. Hilang. Coba, Iya. coba kita dengarkan dulu Pak Firman. Kan ini kan Sebentar. ini kan persidangan Butiva. Heeh. Jangan kita eksplor Pak Jokowi segitu dalam. Mengenai bukti ratusan, ya kalau sudah cukup hanya 2-3 ya, Bud, ya selesai. Kami sesuai dengan judul ya. Ya, oh judul. Kalau judul berarti Bu Tiva dan Pak Menanti Roy, kan Jokowi gitu di kan. sidang. Jadi kalau bicara masalah, tadi saya sepakat keyakinan kayak kan nanti kan hanya hakim yang memimpin jalannya persidangan. Yang- Kan gitu. Jadi kalau ditanya emang ya yang harusnya kita bahas hari ini adalah dikatakan sama beliau-beliau ini adalah palsu, maka dia harus buktikan kepalsuannya. Bukan sebaliknya. Jadi saya mau mencoba memberikan angle Kalau bahwa ahli harus ini dibuktikan yang diperiksa keasliannya ini juga. adalah Ibu Tiva dan Bukan Pak cuma Roy, itu. bukan yang Kalau lain. itu memang asli harus dibuktikan keasliannya. Pasti. UGM tidak pernah menunjukkan fisik atau fotokopi. UGM Nah, udah selalu nanti saya narasi. bisa tunjukin pernyataan Ibu Ova. Padahal ijazah itu Ijazah asli. itu adalah pembuktian mata, bukan pembuktian telinga. tapi saya tidak Selalu mau membahas karena menarasikan ini bahwa semakin kami liar membuat gulanya. ijazah. Kenapa saya nggak mau membahas? Gulanya Karena semakin yang di liar. sidang ini Nah, itu benar fakta. Pak Roy, bukan Pak Oke. UGM Jokowi tidak pernah gitu loh. menunjukkan Oke. fisiknya. Bukan. Soal ini coba saya tanya ke Pak Arianto. Jadi menurut Pak Arianto sendiri, begini, Pak. dalil fitnah dan pencemaran nama atas dasar tudingan ijazah Jokowi palsu oleh Dr. Tiva Roy harus dibuktikan dulu dalil ijazah palsunya atau sebenarnya dua hal ini bisa dilakukan secara terpisah. Ini yang tadi diperdebatkan di sini soalnya. Kalau pendapat saya ya, ini dengan melihat apa yang sudah dikumpulkan oleh penyidik dan kemudian apa yang sudah dibacakan oleh jaksa tadi, gitu ya, itu kira-kira itu nanti sekaligus dalam persidangan ini ya, yang berlangsung adalah yang nomor satu melihat-lihat apakah Pak Jokowi itu lulus dari GAMA apa tidak, itu pasti nanti akan dicari itu. Nah di sinilah perbedaan pendapat antara kubu sini dengan sana. Kalau dari sini kan Tunjukin. Pak Jokowi itu memang betul-betul lulus dari GAMA apa enggak? Katanya. Kalau memang iya, berarti kan memang dia pasti punya ijazah kan? Iyalah. Itu gitu. Nah, sementara dari sana, mana ijazahnya nggak ada, kan gitu kan? Selama ini nggak pernah dapat ijazah yang asli. Yang dibandingkan di luar sana, ini buktinya begini, buktinya skripsinya nggak benar. Dan itu kekekahan daripada mereka kayak gitu. Nah nanti lihat aja dari persidangan. Tapi kalau tadi ditanya pada saya, perkiraan saya nanti ya dalam persidangan itu, setelah tadi dibacakan dakwaan itu ya, pasti nanti akan dilihat ini Pak Jokowi ini ijazahnya asli apa tidak. Jadi Caranya adalah nanti dilihat pasti dari GAMA dulu. Karena yang di dalam berkas itu adalah yang penyelidikan yang dari GAMA itu semua sudah ada dalam berkas itu. Itu pasti nanti akan dicek gitu. Nah sementara yang dari sana kan katanya mau menambahkan bukti dari sana. Nah pada kesempatan ini lah nanti diadu di lapangan. Ya. Kira-kira begitu. Jadi berkaitan ya, harus dibuktikan Ya, dulu ijazahnya. harus berkaitan. Harus dibuktikan dulu. tapi masalahnya begini. Ini Ya, tolong potong dulu mau Pak. jelaskan. Ini kan proses Mbak, hukum. Mbak, Coba, potong dulu. coba saya ke Pak Belum Arianto. kelar. Pak Arianto, silakan. belum Belum selesai. selesai, ya. Bentar ya. Ah. Kalau seandainya hakim nanti lihat ya bukti yang disampaikan oleh dalam BKAP, kemudian disampaikan oleh pihak sana, hakim itu yakin bahwa oh ini palsu ini, ya pas yang apa bukti fitnahnya itu
nggak terbukti, bebas itu. Ya. Tapi kalau hakim itu mau yakin, oh ini ternyata asli, ya bukti fitnahnya udah pasti terbukti. Kira-kira gitu persidangan nanti besok yang akan terjadi itu kayak gitu. Oke, Ya, jadi Pak selama Rianto ini. menganggap bahwa dibuktikan dulu keaslian ijazahnya dulu di Ya, pengadilan ya. sekaligus di situ. Proses Bukan. 1,5 tahun ini, dia pemeriksaan ini, tidak pernah polisi mengatakan ijazahnya asli, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Jadi- Hanya dikatakan identik. Identik. Lah kalau identik itu palsu sama palsu juga identik. Ya kan? Karena ada mekanisme, ijazah pembanding itu harus diuji dulu di laboratorium. Kalau belum diuji, dan itu adalah persyaratan dari Perkap. Bahwa dokumen pembanding itu harus diuji dan harus otentik dulu. Ya, Ilona. Jadi ini banyak yang diperiksa. Bukan cuma Oke. ijazah Jokowi, tapi juga ijazah-ijazah pembanding tadi. Yang ada katanya 3 itu, ya kan? Itu harus dibandingkan dulu. Jadi tidak pernah polisi mengatakan asli. Kemudian UGM tidak pernah menunjukkan fisik. Padahal pembuktian ijazah itu ainul yakin, keyakinan mata bukan telinga. Oke, coba Nah, saya. sebelum Oh iya silakan dikit lagi. sedikit Ya. aja. Biar saya ke sedikit. sana ya silakan. Ya. Sekarang seperti kita naik motor di jalan nih. Kemudian kita tanya SIM. SIM-nya mana? Tanya yang buat. Kan gak lucu, tunjukkan. Masa suruh tanya, buka itu apa namanya itu? Atau dikasih KTP, Ya, atau database. dikasih fotokopiannya. Atau fotokopiannya. Ada kan? Sekarang pada waktu itu ada 20 orang menunjukkan ijazah, tapi Jokowi nggak ada di situ. Hanya mengatakan yang masalahnya itu bukan ijazah teman-temannya, tapi ijazah Jokowi. Seharusnya dia di tengah kan. Nih sama teman-teman saya. Jadi yang di itu teman-temannya aja 20 orang diangkat begini. Ijazah Jokowi mana? Bahkan diundang KIP sampai Bonatua berani buat buku yang mengatakan ijazah Jokowi tidak ada. Ya. Oke. Boleh saya Saya sebagai lawyernya, Ini lebih berat lagi loh ya. dia lebih berat. Kalau tidak ada itu nggak ada soal Nggak ada. sengketa asli atau tidak asli. Nggak ada. Itu lebih berat dari sekedar ini asli atau palsu. Iya. Palsu. Kalau asli atau palsu itu kan ada. Ada. Cuma apakah ia asli atau palsu kan? Iya. Oke. Kalau tidak ada, nggak ada diskusi soal asli atau palsu. Iya. Karena selama persidangan tidak pernah ditunjukkan. Oke. Bahkan yang periode pertama 2014-2000 itu seharusnya sudah disimpan di Berhenti. Oke, saya coba berikan Andri. kesempatan ke Pak Andri Firman tidak untuk pasti menjawab ya. punya. Saya berikan kesempatan Nah, untuk ini. Pak Firman menjawab sebentar ya. Jadi harus dibuktikan dulu Iya, soal jadi masalah ijazahnya. Ini kan Kita kalau judulnya yang bola lain. liar. Ini nggak ada bolanya. liarnya. Gimana ceritanya? Hmm. Prejudis lagi. Padahal sudah duduk manis di persidangan. Ya kan, sudah cukup lama loh. Masih dipersangkakan segala macam. Saya sih nggak mau komentar itu. Tetapi yang saya mau sampaikan, ini persidangan untuk Ibu Diva, Pak Roy. Kira-kira kan gitu. Soal Sehingga pencemaran nama baik dan fitnah. Harus dibuktikan dong. Kepalsuan menurut beliau-beliau, saudara-saudara saya ini apa? Menurut saya begini, saya punya mata, saya punya apa istilahnya, Ella ada apa, saya lupa. Telinga. Error level Saya takut analisis. salah ngomong nih. Ya bener ya, Ella Error. ya. Itulah, ada aplikasi lah. Sehingga palsu dan sebagainya. Saya pikir itu aja yang disampaikan. Mengenai Bapak tadi diundang, kemudian disampaikan ke publik. Kemudian ada verifikasi dari otoritas. Apa otoritas itu? UGM. Apa otoritas itu dari Puslapor, identik dan sebagainya. Ya tinggal disampaikan kan gitu. Nanti dilihat, hakim yakin apa enggak. Kalau kurang yakin, diminta lagi pembanding. Tadi ada, kalau nggak salah ada 14 pembanding. Dilihat lagi, benar enggak? Yang intinya dibacakan dalam dakwaan ada 14 pembanding. Kemudian dilihat lagi, oh ada pengen tambah yakin lagi, KPU misalnya. Ditanya, dipanggil, benar enggak? Kan sudah dipanggil. Misalnya dilihat lagi, oke, saya pengen lihat ijazahnya. Coba yang sekarang terakhir si UGM sudah benar nggak memverifikasi? Mungkin ada yang di print lagi di apa namanya itu dilegalisir lagi misalnya. Legalisir. Oh ini loh, oh ini aslinya kan gitu. Jadi itu hanya satu titik di mana Bapak menyampaikan aduannya. Tapi yang lebih lanjut, ya tentu Ibu lah ditanya, Pak Roy lah ditanya. Kira-kira apa kepalsuannya? Iya, tapi ditanya dulu Pak Roy dan juga Mas Roy dan juga Bu Tifa dulu. Ya, jadi gini Mbak Tarigan. Kalau dikatakan ini sidangnya Bu Tifa dan Mas Roy, benar mereka sebagai terdakwa. Tetapi sidang ini tidak bisa dilepaskan dari Pak Jokowi. Betul. Artinya sidang ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena ada LP Pak Jokowi lah kemudian melahirkan status penetapan tersangka.
dari status penetapan tersangka itu dilakukan tahap 1 pengiriman berkas perkara, kemudian setelah itu jaksa meneliti, dinyatakan P21, kemudian limpah ke pengadilan. Jadi perkara ini ya andilnya Pak Jokowi besar. Kalau Pak Jokowi tidak membuka LP, tidak akan ada 2 warga negara yang duduk sebagai terdakwa dalam persidangan di Jakarta Timur. Dan hari ini Mas Roy men-challenge penetapan tersangka nanti kemudian dalam pra-peradilan yang baru ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi gini, kalau kita bicara pembuktian pidana, ya di sini ada mantan hakim tinggi ya, yang pasti punya pengalaman. Bahkan yang saya tahu Pak Binsar salah satu hakim yang memutus menjadi ketua salah satu anggota majelis hakim pada saat perkaranya Jessica Kumala Wongso ya. Itu salah satu perkara pidana yang cukup fenomenal ya. Artinya beban pembuktian itu kan sebenarnya sudah diambil alih jaksa. Dan beban pembuktian diambil alih jaksa itu kan berdasarkan apa yang didalilkan oleh Pak Jokowi, bukan yang berdasarkan didalilkan oleh Bu Tifa atau didalilkan oleh Mas Roy. Jangan mengubah arah penegakan hukum. Karena beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum, maka jaksa harus membuktikan dakwaannya. Dan kalau kita lihat dakwaan, pasal 310, 311, yang sekarang berubah menjadi pasal 433, 434 KUHP yang baru. Di situ unsur delik utamanya kan adalah menuduhkan sesuatu hal. Menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal. Yang dituduh oleh mereka ini sebenarnya bukan harkat dan martabat langsungnya Pak Jokowi misalnya. Bukan Pak Jokowi yang memalsukan ijazah, tetapi yang dituduhkan tentang sesuatu hal itu adalah objek ijazah yang mereka kaji itu adalah ijazah palsu. Nah, kepalsuan ini kan harus dibongkar. Bisa jawab? Bisa, boleh. Kepalsuan ini harus dibongkar dengan apa? Dengan kita memeriksa alat bukti. Nah, sekarang saya mau bicara soal yang tadi disampaikan oleh Pak Al-Katiri ya. Di dalam kami sidang pra peradilan, mungkin Pak Al-Katiri juga belum confirm terkait dengan barang bukti apa saja yang didapatkan. Karena pada saat kami sidang pembuktian kemarin dari termohon yaitu Polda Metro Jaya dan kemudian turut termohonnya adalah kejaksaan, daftar alat bukti atau barang bukti yang disita dari UGM itu termasuk juga yang disita dari Pak Jokowi akhirnya diperlihatkan daftar listnya. Total barang bukti saya confirm ya, total barang bukti yang disita, dokumen barang bukti yang disita itu adalah 712 barang bukti. Itu ada dalam berita acara penyitaan dan ada dalam berita acara penyerahan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Nah, menariknya adalah saya ngecek satu-satu tuh Mbak. Pada saat kami diperlihatkan daftar list barang bukti itu, karena itu adalah bukti, alat bukti yang diajukan oleh termohon jaksa penuntut umum, karena dia adalah turut termohon dalam pra peradilan, saya ngecek. Ya. Dan saat itu memang hakim memberikan kesempatan yang cukup panjang buat saya untuk mengecek meskipun jaksa agak keberatan. Poinnya adalah dari 712 barang bukti itu justru dokumen yang paling banyak itu adalah dokumen yang berkaitan dengan proses politiknya Pak Jokowi. Yang artinya ya, di Solo. Ya ada ya banyaklah, ada fakta integritas, ada pernyataan-pernyataan partai politik ya. Kemudian juga pada saat beliau menjadi gubernur, beliau menjadi presiden. Jadi kalau kita ingin lihat dari 712 barang bukti itu, seharusnya menurut saya kalau kita mau mengklirkan nanti proses pembuktian untuk membuktikan bahwa adanya tuduhan terhadap ijazah palsu, ya seharusnya dokumen-dokumen yang tidak penting itu nggak perlu diikut sertakan. Itu tidak penting. Berarti lebih banyak dokumen yang tidak penting. Lebih banyak tidak penting. Artinya ada dokumen-dokumen yang dari proses Pak Jokowi juga, tetapi juga ada dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak related ke dalam case ini. Banyak inilah yang kemudian membuat proses ini menjadi lama karena cara mengumpulkan bukti itu adalah dipilih-pilih yang tidak relevan dimasukkan juga. Sehingga terlihat bahwa Pak Jokowi punya 712 bukti surat, padahal banyak yang tidak relevan dan itu banyak bukti tidak relevan katanya. Jangan hanya di atas. Halo, jangan hanya di atas Mbak. Sabar. Abis ini aku ke situ karena kami butuh pandangan hakim. Jangan diajarin jaksanya. Kan penyidiknya juga sudah mengumpulkan, dihargain dong. Seperti itu. Kan bukan hakim. Oh bukan, saya bukan mengajarkan. Karena gini, jaksa itu hanya menerima. Tadi beliau nyampaikan. Saya kan mau menyampaikan secara komprehensif. Enggak begitu konteks pembicaraan bahwa sebenarnya kalau mengatakan orang ini bersalah hanya 2 alat bukti. Kalau dikasih banyak dan sebagainya untuk membuktikan. Karena Mbak, ini lama. Karena protesnya banyak banget. Maka harus dibuktikan karena siapa tahu tadi tanya. Jaga kan.
Kalau mereka, oh iya, misalnya saya di dalam beberapa acara TV, Bu Tifa mengatakan, saya nggak pernah mengatakan misalnya, ijazah asli Pak Jokowi palsu nggak pernah. Saya mengatakan hanya foto. Kan sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Oh, udah diakuin kok dalam BAP-nya. Tapi apakah dalam BAP dia beritikat baik menyampaikan dengan baik? Kan saya juga nggak tahu. Sehingga maksudnya apa? Banyak yang harus dipertimbangkan. Mereka diam pun nggak ada masalah. Maka di situ penyidik melakukan tindakan-tindakan. Jadi gini, hanya butuh 2 untuk membuktikan orang bersalah. Kan gitu. Kemudian ada pasal berulang. 126, perbuatannya berulang. Suatu kejadian, ya kan? Suatu kelompok. Ada delik. Kan nggak apa-apa. Ada satu kejadian, untuk beberapa delik nggak apa-apa. Jadi maksud saya gini, jangan terlalu prejudis. Saya menghimbau kepada masyarakat, kita cermat, udah masuk kok ke persidangan, dudukin aja. Nanti di pembuktian silakan mau argumentasi. Tadi saya yang bilang tadi, ini sistemnya kan cross eksaminasi. Ya. Jaksa menyampaikan dakwaannya, bla 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 bla, mungkin di challenge. Begitu juga mereka menyampaikan apa, pemaaf dan sebagainya. Katanya ini adalah untuk publik dan sebagainya lah, mungkin seperti itu. Akan dibuktikan bahwa pasal yang mana yang menurut kamu seperti itu. Kan gitu. Jadi saya mengharapkan kita tenang duduk. Sehingga apa, proses ini menjadi proses yang kita hormati bersama. Oke. Saya rasa itu yang lebih baik. Mbak Tarigan, gini, di dalam sistem peradilan pidana, di yang baru ya, karena jaksa itu adalah dominus litis atau pengendali atau navigator perkara pidana, sebenarnya pelimpahan berkas yang kita sebut tahap 2, itu jaksa hanya menerima saja. Ya, jadi bukan berarti kita sedang mengajarkan jaksa, tidak. Karena barang bukti itu dilimpahkan beserta berkas penetapan tersangkanya dan kemudian tersangkanya dilimpahkan kepada jaksa, jaksa terima saja. Ya, 712 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya itu ya jaksa terima. Karena jaksa kan tidak punya kewenangan pada saat melakukan penyitaan. Yang melakukan penyitaan itu adalah Polda Metro Jaya. Baik, saya coba minta pandangan ke mantan hakim kita dulu. Oke, singkat saja dari Sudah. Ini hanya berdua yang dialog. Tadi dibilangkan Pak pengendali, dia periksa. Dan diprotes juga begitu periksa. Kok lama banget? Udah sekian hari. Semuanya diprotes. Jadi saya mau kasih tahu, jaksa periksa, jangan dibilang nggak diperiksa. Jaksa periksa dengan teliti. Maka pada saat beberapa saat saya bilang, jikalau ini P21 dan jaksa menerima perlimpahan, artinya ini sudah duduk, sudah diperiksa. Dan kita buktikan, periksanya cukup lama. Penetapan P21 April kalau nggak salah ya, kalau saya baru di Juni pertengahan kalau nggak salah. Jadi 1,5 bulan lebih. Jadi buat saya ini sudah diperiksa lengkap dan dianalisa. Tidak hanya diterima, tidak. Emangnya jaksa mau ngapain? Tadi jelas sebagai pengendali perkara ini. Coba saya ke Pak Binsar kalau begitu. Pak Binsar, kalau misalnya Anda yang menangani kasus ini, Anda hakimnya, bagaimana Anda apakah memang membuktikan ijazahnya dulu, masalah ijazah dulu, atau bagaimana memeriksanya, lalu kemudian bagaimana soal pencemaran nama baik dan juga fitnahnya? Mau digabungin? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang benar antara pencemaran nama baik dan fitnah itu berkaitan erat dengan palsu atau asli tidaknya ijazah. Namun mana yang lebih dahulu dibuktikan? Karena yang menjadi objek perkara kita sekarang yang sedang sidang, Ibu Tifa, adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik dan fitnah itu kan muncul akibat adanya penelitian ilmiah atau secara akademis oleh para terdakwa ini tanpa menilai atau meneliti langsung fisik ijazah asli yang sedang dipegang oleh Pak Jokowi. Ini muncul ke permukaan, dipublisir ke berbagai medsos, kan begitu. Sehingga banyak pihak-pihak yang merasa terprovokasi. Dan berdampaklah kepada Pak Jokowi merasa dirinya, loh kok dicemarkan nama baikku ini, harga diriku, martabatku. Kemudian, loh ijazah ini kan asli, tapi kok seolah-olah bahkan ada kesan 99,95% katanya itu palsu. Bukankah yang menyatakan itu asli atau tidak itu sesungguhnya
Universitas Gadjah Mada. Itu dulu karena dia yang menerbitkan ijazah itu. Kemudian bisa juga lewat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah sekarang apakah sudah ada yang menggugat ijazah Pak Jokowi ini ke pengadilan? Kan belum ada masalah keaslian tidaknya. Ini baru penelitian oleh kedua tersangka ini, terdakwa ini. Makanya mereka sekarang dihadapkan di persidangan untuk membuktikan kebenaran daripada tuduhan-tuduhan mereka itu. Dan itu sudah diwakilkan seperti yang dibilang abang kita tadi lewat jaksa, JPU. Jadi hak bicara daripada Ibu Tifa sekarang tidak ada. Dia hanya terdakwa di situ. Menurut pasal 240 KUHP nasional, itu keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Karena sudah diwakilkan oleh JPU. Bahkan sekalipun saudara Tifa mengaku, oh saya tidak ada maksudku mau menghina atau mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Atau saya tidak maksud saya seperti itu, misalnya. Seperti itu dikatakan. Itu biarlah hakim yang menilainya apakah betul apa tidak. Satu-satunya saksi ada chart atau yang meringankan untuk menolong dia. Tetapi yang berbicara di sini adalah jaksa pasti pada umumnya akan menuntut dia bersalah. Tak mungkin jaksa menuntut bebas terdakwa. Karena dakwaan pasal, unsur-unsur yang harus diuraikan oleh baik majelis hakim apapun jaksa juga itu kan apakah masih menggunakan 310 atau 311 yang sekarang di KUHP baru itu 433 434 ya. Apakah itu terserah, tetapi yang pasti paling banter kalau dia menggunakan saksi meringankan, menyatakan bahwa dia tidak bersalah, hal-hal yang meringankan saja. Baik. Jadi ini bukan saya mempraduga tak bersalah ya, tapi dakwaan jaksa melalui tuntutannya nanti pada umumnya akan terbukti bersalah. Soal berat ringannya terserah hakim dan itu memang perlu mendapat hukuman mereka. Kita lanjutkan lagi nanti proses Pak pembelajaran. Binsar. Pak Binsar nanti oleh Pak Alkaltiri. Yang kemana-mana saudara tetap di Bola Liar.